11% orang yang liburan di kamar hotel menemukan kamera tersembunyi di kamar mereka. Bayangkan, berapa besar persentasenya jika semakin banyak orang tahu apa yang mereka cari dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, bagaimana cara untuk mendeteksi kamera tersembunyi ini? Anggap saja kamu tiba di sebuah lokasi untuk liburan. Kamu menyewa apartemen bagus. Keluarkan ponselmu. Itu akan menjadi sumber penting dan bermanfaat untuk menemukan petunjuk adanya kamera tersembunyi. Nyalakan Bluetooth-mu. Kelilingi apartemen, kamar mandi, dapur, dan lorong ke apartemenmu. Perhatikan ponselmu untuk melihat apa ada perangkat tak dikenal yang muncul di layarmu. Jika muncul sesuatu, itu indikasi bagus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun tidak muncul perangkat lain di Bluetooth, sebaiknya tetap periksa tempatmu menginap dengan teliti. Pergi ke setiap kamar, perhatikan baik-baik, dan periksa sudut dinding dan langit-langit. Hati-hati jika ada lubang mencurigakan. Lubang adalah tempat yang tidak mungkin dipakai untuk menyimpan kamera tersembunyi, kecuali kamu ada di rumah hantu dari film horor lama. Tapi sebaiknya tetap periksa, meskipun itu sangat kentara. Sekarang, periksa semua benda yang bisa dipindahkan. Lampu, radio, televisi, rak, dan apapun yang ada di sana. Lihat, apa benda-benda itu menghadap ke sudut yang aneh, seperti ditujukan ke kamar tidur atau kamar mandi. Begitu kamu sudah memeriksa semuanya dengan lampu menyala, matikan lampu. Beberapa kamera mungkin memiliki lampu LED kecil yang bisa memiliki berbagai warna. Periksa lagi area yang sama, cari cahaya mencurigakan. Pastikan tak ada yang tersembunyi di alarm kebakaran. Itu tempat yang sering dipakai untuk menyembunyikan kamera karena alarm kebakaran selalu memiliki cahaya yang berkedip. Dekati ventilasi udara dan periksa dengan seksama. Itu bisa menampung kamera lebih besar di dalamnya. Setelah kita selesai memeriksa sekilas dalam gelap, ambil senter atau gunakan senter di ponsel dan arahkan cahaya ke sekitar kamar untuk pemeriksaan lebih teliti. Cari dengan saksama kilap kecil dari layar kamera. Pantulan cahayanya kecil, jadi perhatikan baik-baik pada semua benda yang berkilap. Fokus pada benda mati di ruanganmu. Amati setiap sudut baik-baik, bahkan tanaman yang rentan. Kamu juga bisa menggunakan mode swafoto ponsel untuk mendeteksi lampu inframerah dalam gelap, karena itu tidak menyaringnya. Sinyal lampu ini bisa ditemukan dari kamera penglihatan malam yang bergantung pada gelombang inframerah untuk mendeteksi tanda panas saat gelap. Aktifkan mode swafoto, matikan lampu dan perhatikan ruangan perlahan sambil fokus pada layar. Akan aneh mondar-mandir di ruangan gelap sambil melihat layar dalam mode swafoto. Tapi, coba cari cahaya ungu atau putih di layar. Setelah kita memeriksa kamera, waktunya memeriksa cermin. Mungkin saja ada kamera di baliknya, dan seseorang mungkin mengawasimu dari sisi lainnya. Pertama-tama, pastikan apakah cerminnya ditempel ke dinding atau bisa disesuaikan. Kalau semi-transparan, cerminnya akan ditempel di dinding. Ini bukan hal umum di kamar tidur, sehingga bisa menjadi hal mencurigakan. Kamu bisa melakukan tes mudah untuk memeriksa cerminnya. Tekan jari ke kaca. Tekan cukup kuat untuk memastikan sidik jarimu akan menempel saat kamu mengangkatnya. Fokus pada sidik jari itu. Jika ada celah kecil antara sidik jari dan kaca cermin, maka itu hanya cermin. Pada cermin semi-transparan, tidak akan ada celah. Tes kuku digunakan dengan cara sama untuk memeriksa apa ada celah kaca antara ujung kuku dan cermin. Namun, kedua tes ini bisa rumit bergantung pada pencahayaan di kamar dan posisi cermin. Jadi, ini bukan tes pasti dalam semua situasi. Cermin semi-transparan biasanya ditempel di dinding untuk memastikan itu berfungsi tanpa ketahuan. Dindingnya harus benar-benar menutup tepiannya. Pencahayaan di sisi tersembunyi membutuhkan sumber cahaya lebih terang daripada sisi dindingmu agar berfungsi. Dekatkan mata ke kaca untuk memastikan cermin apa yang ada di kamarmu. Lingkarkan tangan di sekitar mata. Pastikan ada sedikit cahaya dari sisimu dan lihat sisi lainnya. Jika ada sedikit cahaya di balik cermin, atau jika kamu bisa melihat garis besar benda di belakangnya, itu berarti cermin semi-transparan. Cermin semi-transparan akan memiliki dinding kosong di baliknya. Jadi, satu lagi, cara untuk memeriksanya adalah dengan mengetuk kaca. Suara ketukan pada cermin semi-transparan akan menghasilkan suara kosong. Jika privasi masih menjadi perhatian besar setelah mengetahui betapa mudahnya menyembunyikan kamera, kamu bisa menggunakan pilihan ini. Ada banyak aplikasi di ponselmu.
Beberapa akan memeriksa jaringan Wi-Fi untuk menentukan perilaku mencurigakan di area itu karena semua kamera dan peralatan pengawas akan terhubung ke Wi-Fi. Aplikasi ini membantumu mendeteksi nama perangkat yang mencurigakan dan mengetahui merek serta model perangkat tersebut, sehingga memberimu konfirmasi adanya kamera tersembunyi di dekat sana. Dengan banyaknya perangkat aplikasi yang tersedia, banyak detektor anti-bug bisa menemukan kamera tersembunyi, penyadap, GPS, dan sebagainya. Ada banyak detektor yang bisa kamu pilih, bergantung pada berapa uang yang ingin kamu keluarkan. Kamera keamanan telah berkembang pesat belakangan ini. Di dunia yang kita tinggali sekarang, kamu bisa menemukan kamera dalam bentuk dan ukuran apapun. Siapapun bisa membeli atau memodifikasi kamera dan bahkan meletakkan kamera sesuka mereka di properti mereka. Kamera itu sangat canggih dan tidak mencolok sehingga mungkin saja itu mengawasimu sekarang. Kamera pengawas pertama dipasang pada tahun 1927. Sejak itu, kamera pengawas dalam berbagai bentuk menjadi lebih menonjol di seluruh dunia. Evolusi kamera keamanan telah berkembang pesat, apalagi sejak tahun 1990-an saat perkembangan dan variasi meningkat pesat tiap tahun. Aplikasi dan jumlah kamera keamanan di area publik telah bertambah banyak, dan pada tahun 2021 ada sekitar 1 miliar kamera keamanan di seluruh dunia. Mengingat kebanyakan orang punya ponsel atau komputer dengan kamera bawaan, dapat diperkirakan tak lama lagi akan ada lebih banyak kamera daripada manusia di bumi. Jika itu tidak cukup mengkhawatirkan, ada juga kamera tersembunyi yang bahkan tidak kamu sadari. Diam-diam mengawasi setiap gerakanmu saat liburan, bekerja, olahraga, atau bahkan saat kamu di rumah. Kamera sekarang sangat canggih, sampai ada banyak kamera di jalan yang memiliki teknologi pengenalan wajah. Beberapa dikendalikan komputer, mengidentifikasi objek, melacaknya di sistem, dan mengategorikan objek dalam ruang pandangnya. Definisi dalam kamera-kamera ini sangat kuat sampai bisa memperbesar dan fokus pada hal terkecil dari sebuah objek. Jadi, ketika mengakses ATM, pastikan kamu tutup tombolnya saat menekan PIN. Kamera tersembunyi digunakan diam-diam merekam orang saat mereka tak menyadarinya. Kamera ini bisa tanpa kabel dan muat di berbagai ruang kecil seperti alarm kebakaran, televisi, dan banyak lagi objek yang bisa memuat kamera sekecil slot USB sehingga membuatnya sulit dideteksi. Kamu harus waspada terhadap kamera tersembunyi saat pindah kontrakan dan saat liburan. Ada banyak laporan penemuan kamera di hotel dan banyak bentuk akomodasi lainnya. Ada banyak tempat di seluruh dunia yang memiliki perangkat tersembunyi. Di beberapa negara dan wilayah, pemilik properti boleh memiliki kamera tersembunyi dan perangkat lain di tempat mereka. Tapi hanya karena memasang kamera untuk mengawasi properti mereka adalah hal legal, kamu masih memiliki hak atas privasi dan keamananmu. Kamu juga punya pilihan untuk bicara dengan pemilik kontrakan atau tempat kamu menginap dan bertanya apa ada kamera tersembunyi di sana. Jika kamu merasa percaya diri melakukan ini, saat kamu bertanya, lihat baik-baik reaksi mereka. Perhatikan untuk melihat bagaimana respons dan sikap mereka. Jika mereka terkejut dengan pertanyaan ini atau diam saja, itu mungkin pertanda untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Tapi kalau kamu tidak mau menghadapi obrolan canggung itu, kami harap kami memberimu cukup tips untuk membantumu.